warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah farmakologi akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai absorpsi obat. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febriana MSc selaku dosen pengampu. Di presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu absorpsi obat, mekanisme absorpsi, rute absorpsi obat, mekanisme absorpsi obat dalam berbagai rute pemberian, bentuk sediaan obat, dan faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Sebelum lanjut ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Jannah Pratiwi dengan NIM 230123, Mardia Salsabila dengan NIM 230126, Muhammad Afdi Gufron dengan NIM 230128, Pelangi Amanda Putri dengan NIM 230132, Resti Azra Wilda dengan NIM 230136, Fania Fitrios Halita dengan NIM 230144, dan Esya Akila Mardiansi dengan NIM 230115. Baiklah, langsung saja. Apa itu absorpsi obat? Nah, absorpsi obat merupakan proses masuk obat dari tempat pemberian ke dalam darah, tergantung pada cara pemberiannya. Tempat pemberian obat adalah saluran cerna dari mulut sampai dengan rektum, kulit, paru-paru, otot, dan lain-lain. Cara pemberian obat yang paling umum dilakukan adalah pemberian obat per oral karena mudah, aman, dan murah. Dengan cara ini, tempat absorpsi utama adalah usus halus karena memiliki permukaan absorpsi yang sangat luas. Untuk pemberian obat di bawah lidah hanya untuk obat yang sangat larut dalam lemak karena luas permukaan absorpsinya kecil sehingga obat harus melarut di absorpsi dengan sangat cepat, misalnya nitrogliserin. Pada pemberian obat melalui rektal, misalnya untuk pasien yang tidak sadar atau muntah, hanya 50% dari darah rektum yang melalui vena porta, sehingga eliminasi lintas pertama oleh hati juga 50%. Absorpsi di sebagian besar obat secara difusi pasif, maka sebagian barier adalah membran sel epitel saluran cerna agar dapat melintasi membran sel tersebut. Molekul obat harus mempunyai kelarutan lemak setelah terlebih dahulu larut dalam air. Perkenalkan, nama saya Esya Akila dengan NIM 2301115. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk dalam mekanisme absorpsi. Yang pertama ada difusi pasif. Difusi pasif penembusan ke dalam membran dengan adanya perbedaan konsentrasi dan tanpa adanya bantuan. Yang kedua, difusi terfasilitasi melibatkan penggunaan protein pembawa khusus yang membantu zat-zat tertentu untuk melewati membran sel. Yang ketiga, ada transport aktif. Transport aktif penyerapan penggunaan energi dari sintesis ATP karena senyawa memasuki membran melalui gradien. Yang keempat, ada integrasi membran. Proses ini melibatkan interaksi antara obat dan juga membran sel di tempat penyerapan yang terjadi di berbagai mekanisme. Yang kelima, ada pinositosis, fagositosis, dan juga persorpsi. Proses ini merupakan bagian penting dari mekanisme absorpsi obat dan juga dapat mempengaruhi lajunya proses penyerapan obat di dalam tubuh. Kemudian ada nilai pH dalam darah yang mengabsorpsi dan aliran darah organ yang mengabsorpsi. Selanjutnya kita akan membahas rute absorpsi obat. Rute absorpsi obat atau rute pemberian obat itu dipilih berdasarkan tujuan terapi obat itu sendiri. Maka dari itu, kita perlu mempertimbangkan beberapa masalah-masalah seperti berikut. Yang pertama, apakah kerja awal obat itu bereaksi cepat atau lambat? Yang kedua, tujuan terapi menghendaki efek lokal atau sistematik. Yang ketiga, stabilitas obat di dalam lambung. Dan yang terakhir, keamanan relatif penggunaan menggunakan berbagai macam rute. Perkenalkan, nama saya Jannah Pertiwi dengan NIM 2301123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme absorpsi obat dalam berbagai rute. Yang pertama ada rute oral. Rute ini paling sering digunakan karena paling nyaman dan biasanya paling aman dan tidak mahal. Untuk obat yang diberikan secara oral, penyerapannya bisa terjadi mulai di mulut dan juga di lambung. Namun, sebagian besar obat biasanya diserap di usus kecil. Contohnya seperti tablet, cairan, kapsul, atau tablet kunyah.
Yang kedua, rute sublingual dan rute bukal. Beberapa obat ditempatkan di bawah lidah atau secara sublingual, atau antara gusi dan gigi secara bukal. Obat ini tidak tertelan. Rute sublingual sangat baik untuk nitrogliserin yang digunakan untuk meredakan angina, karena penyerapan yang cepat dan obat segera memasuki aliran darah tanpa terlebih dahulu melewati dinding usus dan hati. Yang ketiga, rute rektal atau melalui dubur. Dalam bentuk ini, obat dicampur dengan zat lilin yang larut atau mencair setelah dimasukkan ke dalam rektum. Karena dinding rektum adalah tipis dan kaya pasokan darah, maka obat ini mudah diserap. Obat-obatan yang dapat diberikan secara rektal termasuk acetaminophen atau paracetamol untuk demam, diazepam untuk kejang, dan obat pencahar untuk konstipasi. Perkenalkan, nama saya Mardia Salsabila dengan NIM 23011126. Baik, di sini saya akan menjelaskan rute pemberian obat yang keempat, yaitu rute okuler. Pemberian obat secara okuler ini adalah jalur obat yang dilakukan melalui mata. Rute pemberian obat ini umumnya dilakukan untuk menangani gangguan mata seperti glaukoma, konjungtivitis, dan luka. Obat yang diberikan secara okuler ini biasanya berbentuk cairan, berbentuk gel, ataupun salep. Formulasi gel dan salep ini menjaga obat kontak dengan permukaan mata, tetapi mungkin dapat mengaburkan penglihatan. Kemudian yang kelima yaitu adalah rute telinga atau otik. Cara pemberian obat melalui telinga ini biasanya dilakukan untuk menangani infeksi dan radang pada saluran telinga yang biasanya dapat diberikan secara langsung ke telinga dan meneteskannya. Sebelum meneteskan obat tetes telinga, orang tersebut harus benar-benar membersihkan telinga dengan kain yang lembab dan kering. Obat yang dapat diberikan melalui rute otik ini yaitu hidrokortison, ciprofloxacin, dan benzokain. Kemudian, rute yang keenam yaitu rute nasal. Pemberian obat secara nasal ini dilakukan dengan menghirup obat tertentu melalui hidung. Obat tersebut kemudian akan diserap oleh selaput lendir tipis di saluran hidung, lalu masuk ke aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Obat ini harus diubah menjadi tetesan kecil di udara, seperti dikabutkan atau diaerosolkan, supaya bisa dihirup dan diserap melalui membran mukosa tipis yang melapisi saluran hidung. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Gufron dengan NIM 23011128. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai rute inhalasi. Rute inhalasi ini obat diberikan dengan inhalasi melalui mulut, harus dikabutkan menjadi tetesan lebih kecil dibanding pada rute hidung, sehingga dapat melewati tenggorokan yaitu trakea dan ke paru-paru. Metode ini digunakan untuk pemberian obat yang bekerja secara khusus pada paru-paru, seperti obat antiasma aerosol dalam wadah dosis terukur disebut inhaler. Selanjutnya yaitu rute nebulisasi. Rute nebulisasi ini serupa dengan rute inhalasi. Obat yang diberikan dengan nebulisasi atau dikabutkan. Nebulisasi memerlukan penggunaan perangkat khusus, paling sering sistem nebulizer ultrasonik atau jet. Obat yang diberikan melalui rute ini contohnya seperti tobramycin, pentamidin, dan albuterol atau sulbutamol. Selanjutnya yaitu rute kutanea. Rute kutanea ini obat diterapkan pada kulit, biasanya digunakan untuk efek lokal. Dan dengan demikian yang paling sering digunakan untuk mengobati gangguan kulit yang dangkal, seperti psoriasis, eksim, infeksi kulit. Infeksi kulit ini terdapat beberapa, yaitu virus, bakteri, dan jamur, gatal-gatal, dan kulit kering. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
perkenalkan nama saya Pelangi Amanda Putri dengan NIM 2301132. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme absorpsi obat dalam berbagai rute pemberian. Pada poin 10 yaitu rute transdermal. Rute transdermal adalah menghantarkan obat kulit dengan kecepatan tertentu untuk mencapai efek sintemetik. Pada beberapa obat dihantarkan ke seluruh tubuh melalui patch bentuk semacam koyo pada kulit. Melalui patch ini, obat dapat dihantarkan secara perlahan dan terus-menerus selama berjam-jam atau hari atau bahkan lebih lama. Pada poin 11, injeksi. Injeksi atau penyuntikan adalah metode memasukkan cairan ke tubuh menggunakan jarum. Pemberian dengan suntikan parental meliputi rute yang berikut. Yang pertama ada subukutan. Injeksi subukutan. Injeksi subukutan bertujuan untuk mengirimkan cairan ke jaringan antara kulit dan otot. Yang kedua, injeksi intramuskular bertujuan untuk menghantarkan suatu zat ke dalam otot atau cepat diserap oleh pembuluh darah. Yang ketiga, injeksi intravena. Injeksi intravena dilakukan dengan memasukkan cairan ke dalam aliran darah. Yang keempat, intravekal sekitar sumsum tulang belakang. Nah, suatu obat dapat dibuat atau diproduksi dengan cara yang memperpanjang penyerapan obat dari tempat suntikan selama berjam-jam atau berhari-hari dan lebih lama lagi. Perkenalkan, nama saya Revana Liana Nabila dengan NIM 2301137. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bentuk-bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat yang pertama adalah serbu. Serbu adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Sediaan serbu biasanya ditujukan untuk pasien anak-anak atau orang dewasa yang sukar menelan kapsul atau tablet. Terdapat dua jenis sediaan serbu yang sering diresepkan, yaitu serbu oral. Serbu oral ini ditujukan untuk pemakaian dalam. Dan juga terdapat serbu tabur, yaitu jenis serbu yang ditujukan untuk penggunaan topikal. Yang kedua ada kapsul. Kapsul adalah bentuk sediaan padat yang terbungkus dalam suatu cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, dapat juga dibuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Terdapat beberapa jenis obat kapsul yang perlu dikonsumsi secara langsung dengan cangkangnya. Namun, sebagian jenis obat kapsul lain mengharuskan pasien untuk membuka cangkang agar obat tersebut dapat bekerja secara maksimal. Selain itu, ada pula jenis tablet berbentuk kapsul yang disebut dengan kapsitab atau kaplet. Yang ketiga ada salep. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen ke dalam dasar salep yang cocok. Salep ini memiliki beberapa kelebihan seperti sebagai pelindung untuk mencegah kontak permukaan kulit dengan rangsangan kulit. Stabil dalam penggunaan dan penyimpanan, mudah dipakai serta mudah terdistribusi merata. Yang keempat adalah larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Larutan terjadi jika sebuah bahan padat tercampur atau terlarut secara kimia maupun fisika ke dalam bahan cair. Obat yang berbentuk larutan biasanya memiliki dosis bahan aktif yang lebih seragam serta memiliki ketelitian yang baik apabila diencerkan atau dicampur dengan bahan lain. Yang kelima adalah suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut dalam bentuk halus yang terdispersi ke dalam fase cair. Beberapa jenis obat berbentuk suspensi ini bisa langsung digunakan, namun sebagian lainnya berupa campuran padat yang perlu dilarutkan terlebih dahulu. Sebelum diminum, obat suspensi ini biasanya perlu dikocok terlebih dahulu agar obat tersebut tercampur secara merata. Yang keenam adalah emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat. Terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Terdapat dua tipe emulsi dalam sediaan farmasi, yaitu emulsi minyak dalam air dan emulsi air dalam minyak.
Yang ketujuh adalah suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat menyerupai peluru yang diberikan melalui rektum, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tertentu. Obat ini terdiri dari zat aktif berupa lotion, krim, atau minyak pelembab yang dibungkus di dalam tabung pipih dan bisa meleleh ketika dimasukkan ke dalam dubur, vagina, maupun saluran kencing. Yang kedelapan adalah ovula. Ovula adalah sediaan padat, umumnya berbentuk telur, mudah melembek dan meleleh pada suhu tubuh. Dapat melarut dan digunakan sebagai obat luar khusus untuk vagina. Yang kesembilan adalah tablet. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Tablet ini biasanya diberikan melalui mulut atau secara oral dan dapat memiliki lapisan pelindung untuk melindungi bahan aktif dari pengaruh lingkungan atau untuk mengontrol pelepasan obat secara bertahap. Yang ke-10 adalah tetes mata. Tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak dan bola mata. Jenis obat tetes mata ini ada yang tergolong ke dalam obat bebas dan juga obat keras. Yang ke-11 adalah injeksi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan terlebih dahulu dan kemudian disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit. Biasanya disuntikkan ke dalam tubuh baik melalui intravena, intramuskular, atau subkutan. Yang ke-12 adalah infundabilia. Infundabilia adalah atau infus intravena adalah sediaan steril berupa larutan atau emulsi bebas pirogen dan sedapat mungkin dibuat isotonis terhadap darah. Disuntikkan langsung ke dalam vena dalam volume yang relatif banyak ke dalam selaput lendir. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fani Fitroselita dengan NIM 2301144. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Yang pertama, ada bentuk sediaan. Bentuk sediaan obat dapat mempengaruhi kecepatan dan tingkat absorpsi. Misalnya, obat dalam bentuk cair akan lebih cepat diserap daripada dalam bentuk tablet. Yang kedua, sifat kimia dan fisika obat. Sifat kimia dan fisika obat mempengaruhi absorpsi obat karena mereka mempengaruhi waktu hancur, melarut, dan laju disualisasi zat aktif, seperti kelarutan dalam air atau lemak. Obat yang larut dalam lemak akan lebih mudah menembus membran sel. Yang ketiga yaitu faktor biologis. Faktor biologis seperti kecepatan pengosongan lambung dapat mempengaruhi absorpsi obat karena jika lambung tidak dapat mengosongi dengan cepat, maka obat akan terus mengendap dan tidak akan dapat diserap. Yang keempat ada ukuran partikel. Ukuran partikel obat dapat mempengaruhi luas permukaan kontak dengan sel-sel absorpsi. Partikel lebih kecil cenderung diserap lebih baik. Yang kelima ada rute pemberian obat. Rute pemberian obat juga mempengaruhi absorpsi. Misalnya, obat yang diberikan secara intravena akan langsung masuk ke dalam aliran darah, sedangkan obat yang diminum harus melalui proses absorpsi di saluran cerna. Yang keenam, ada pH lingkungan absorpsi. pH lingkungan absorpsi mempengaruhi absorpsi obat karena pH dapat mempengaruhi stabilitas zat aktif obat, keasaman saluran cerna, dan laju pelarutan zat aktif. Yang ketujuh, ada aliran darah yang mengabsorpsi. Aliran darah yang mengabsorpsi mempengaruhi absorpsi obat karena aliran darah yang mengabsorpsi dapat mempengaruhi laju pelarutan zat aktif obat. Yang terakhir yaitu faktor lain seperti umur, makanan yang mempengaruhi pH dan motilitas saluran cerna, adanya interaksi obat dengan senyawa lain, dan adanya penyakit tertentu juga dapat mempengaruhi proses absorpsi obat. Selanjutnya yaitu kaitan absorpsi dan bioavailabilitas. Dalam bidang farmakologi, bioavailabilitas merupakan pecahan dari dosis obat yang diberikan yang dapat mencapai peredaran sistemis. Absorpsi obat mempengaruhi bioavailabilitas karena jumlah obat yang terabsorpsi dari bentuk sediaan farmaseutiknya disebut sebagai bioavailabilitas produk tersebut. Kaitan absorpsi dengan bioavailabilitas adalah persentase dan kecepatan zat aktif dalam suatu produk obat yang mencapai atau tersedia dalam sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh atau aktif setelah pemberian obat tersebut, diukur dari kadar dalam darah terhadap waktu atau dari ekresinya dalam urin.
Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari kami mengenai absorpsi obat. Jadi kesimpulannya adalah absorpsi adalah proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah tergantung pada cara pemberiannya. Mekanisme aksi obat meliputi antara lain seperti difusi pasif, transport aktif, difusi fasilatif, vinositas, fagositosis, persorpsi, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan absorpsi adalah sediaan obat, ukuran partikel, sifat kimia fisika obat, pH lingkungan, dan lain-lain. Terjadinya absorpsi obat antara lain seperti absorpsi obat melalui saluran cerna, absorpsi obat melalui mata, absorpsi obat melalui paru, absorpsi obat melalui kulit, media pembawa transport, dan lain-lain. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.